Halo semuanya, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini, Duta Pajak Abal-Abal, pelatih konsultan pajak pertama dan satu-satunya di Indonesia. Hari ini kita akan info mengenai launching guys ya, launching pertama kali PMK terbaru dari negeri Konoha. Negeri Wakanda ya. Oke, by the way disclaimer dahulu ya guys, ini video ini bukanlah saran profesional konsultan pajak buat Anda ya teman-teman ya. Jika ada informasi yang salah di video ini, langsung lu sampaikan di kolom komentar ya guys. Oke guys, gue bersemangat banget nih, karena baru dapat kabar nih teman-teman ya, baru dapat kabar sudah terbit sebuah peraturan terbaru tentang tata cara pemeriksaan pajak guys, oke? Langsung gue bacakan ya, PMK 88 tahun 2023. Ini dia guys ya, gue akan share screen dulu supaya teman-teman langsung bisa lihat, sebentar. Oke, ini dia. Oke, wah luar biasa, PMK terbaru, fresh from the oven teman-teman ya. Pertama kali disiarkan di channel ini teman-teman ya, dan mungkin tidak akan pernah dapat lagi. Pertama kali. Oke, inilah, saya bacakan teman-teman ya, gue bacakan dari awal sampai akhir supaya teman-teman tahu apa isi, PMK 88 ini teman-teman ya. Menteri Konoha Republik Wakanda ya. Ini adalah Menteri Konoha Republik Wakanda ya. Salinan Peraturan Menteri Konoha Republik Wakanda. Nomor 88 PMK 11 2023. Ini adalah PMK nomor 88 teman-teman ya. PMK nomor 88 tahun 2023. Tentang tata cara pemeriksaan oknum pajak teman-teman ya. Menteri Konoha Republik Wakanda. Oke, menimbang bahwa untuk semangat anti korupsi, kolusi, dan nepotisme di negeri Wakanda. Bahwa yang B, untuk transparansi, keadilan, dan keterbukaan untuk umum. Yang C, bahwa untuk menghindari kebingungan di masyarakat Wakanda. Bahwa yang D, berdasarkan pertimbangan yang tadi itu, A, B, C, perlu menetapkan peraturan Menteri Konoha tentang tata cara pemeriksaan oknum pajak. Oke? Mengingat Undang-Undang Dasar Pasal 1 Ayat 3, Republik ini adalah negara hukum. Memutuskan menetapkan Peraturan Menteri Konoha Republik Wakanda tentang tata cara pemeriksaan oknum pajak. Oke, pasal 1 guys ya. Jadi selalu ada pasal 1 mengenai istilah-istilah dahulu ya. Ini kan bahasa standar dalam dalam peraturan ya. Yang pertama, dalam peraturan menteri ini yang dimaksud dengan, oke, kita baca teman-teman ya sama-sama ya. Nomor 1, Undang-Undang Dasar adalah undang-undang dasar yang mencakup seluruh dasar Republik Wakanda. Hukum Republik ya. Nomor 2, Menteri Konoha adalah menteri imajiner yang tidak pernah ada di dunia nyata, teman-teman ya. Jadi biar lu paham teman-teman ya. Yang ketiga, Republik Wakanda adalah republik imajiner yang tidak pernah ada di dunia nyata. Oke ya teman-teman ya, clear ya. Nomor 4, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Undang-Undang Perpajakan Negeri Wakanda. Oke teman-teman ya. Nomor 5, oknum pajak adalah petugas pajak yang hampir atau sudah lulus ujian SOPI, teman-teman ya. Hampir atau sudah lulus juga bisa ya. Nomor 6, SOPI itu apa? Adalah ujian imajiner yang tidak pernah ada di dunia nyata, teman-teman ya. Ya, tidak pernah ada ya. Nomor 7, surat tertulis adalah sebuah surat yang ditulis, ditandatangani, dan dikirim dengan tanda terima resmi. Oke. Nomor 8, ciri-ciri oknum pajak adalah, jadi ada ciri-cirinya nih teman-teman ya, oknum ya. Yang pertama, dia tidak fokus pada edukasi ilmu pajak, tapi dia fokus pada uang, uang, dan uang. Teman-teman ya, ada 3 yang dia fokuskan, uang, uang, dan uang, tapi tidak fokus pada edukasi ilmu pajak. Oke, ini ciri-ciri oknum yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, dia tidak mau mengikuti aturan negeri Wakanda, tetapi maunya aturan dia sendiri. Nah, ini ciri-ciri teman-teman ya. Jadi kalau lu ketemu oknum seperti ini, mungkin teman-teman ya, mungkin ya. Tapi ini hanya untuk Anda warga negara Wakanda. C, tidak memberi opsi lain selain bertemu langsung di kantor pajak. Nah, ini ciri-ciri teman-teman ya, ciri-ciri oknum teman-teman ya, tapi hanya di negeri Wakanda. Nomor D, memaksakan pertemuan tatap muka dengan surat panggilan atau undangan resmi. Jadi kalau lu sudah di chatting nggak mau datang, dia kirim surat panggilan resmi. Kalau nggak mau datang, dia kirim surat undangan resmi, teman-teman ya. Nah, ini ciri-ciri oknum di negeri Wakanda. E, tidak mau memberikan identitas pegawai negerinya walaupun sudah diminta. Jadi segitu arogannya, segitu sombongnya, walaupun lu sudah minta kartu pegawainya, dia tetap tidak mau kasih karena dia merasa negaranya punya dia. Jadi ya santai aja dia, oke? Tapi ini negeri Wakanda, teman-teman ya. F, seringkali memakai asumsi pribadi bukannya data bukti fakta yang jelas. Jadi pakai asumsi, 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 asumsi.
Suka-suka dia aja lah pokoknya, kan negaranya punya dia menurut dia ya. Jadi suka-suka dia aja, mau minta bukti nggak ada, minta fakta nggak ada, minta data nggak ada, pokoknya semua asumsi dia. Nah ini ciri-ciri negeri Wakanda oknum pegawai pajaknya ya. G. Sudah mendalilkan sesuatu tetapi dia tidak mau kasih bukti. Jadi dia bilang si wajib pajak salah. Ditemukannya begini begini gini, tetapi dia tidak mau memberikan bukti tersebut. Nah, ini ciri-ciri oknum, teman-teman ya. Yang H, memaksakan wajib pajak untuk membuktikan dalil yang sudah dibuat oknum. Jadi eh, dia sudah mendalilkan bahwa wajib pajak salah, tetapi yang mesti membuktikan ini benar atau salah adalah si wajib pajak. Nah, ini adalah ciri-ciri oknum. Yang bagian I, meminta data-data yang tidak masuk akal untuk mendukung dalil oknum. Dia yang mendalilkan, dia yang memvonis, kemudian data-datanya itu diminta macam-macam yang tidak masuk akal. Untuk apa? Untuk mendukung dalil dia. Jadi eh, para warga Wakanda mesti pahami, lu jangan bodoh-bodoh amat ya. Nomor J, phishing terhadap wajib pajak. Bertanya macam-macam untuk mencari celah potensi pajak. Jadi semakin banyak yang ditanya, semakin banyak yang dijawab, semakin terbuka lebar potensi celah untuk potensi pajak. Nah, ini ciri-ciri oknum di negeri Wakanda. Nomor 9, Rafael Alun adalah nama imajiner yang tidak berhubungan dengan orang lain dengan nama sejenis. Oke, teman-teman ya, orang-orang lain dengan nama sejenis itu tidaklah sama dengan Rafael Alun yang ada di PMK ini. Nomor 2, disclaimer. Jadi pasal 2 ya. Pasal 2 disclaimer. Pertama, PMK ini tidaklah sama dan tidak dapat dipersamakan dengan PMK yang ada di negeri republik yang lain. Nomor 2, Undang-Undang Dasar di ini tidak sama dan tidak dapat dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar yang ada di negara republik yang lain. Nomor 3, apabila ada pihak-pihak yang merasa tersinggung atau keberatan dengan PMK ini, percayalah, bukan Anda yang dimaksudkan dalam PMK ini. Oke. Nomor 4, apabila ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan PMK ini, percayalah, bukan Anda dimasukkan dalam KMK ini. Oke? Nomor 5, apabila terdapat kesamaan nama atau frasa atau bahasa atau apapun yang mirip dengan Anda, percayalah, bukan Anda yang dimasukkan dalam KMK ini. Oke? Pasal 3, SP2DK. Oke? Teman-teman, ini adalah peraturan Menteri Konoha ya, nomor 88 tahun 2023. Jika mendapatkan SP2DK dari Menteri Konoha, Anda wajib melakukan langkah-langkah ini. Oke, ada beberapa langkah nih ya. Yang pertama, langkah pertama adalah membaca, dan membaca. Jangan membuat kesimpulan apapun sebelum Anda sudah membaca dengan detail, rinci, dan memahami dengan jelas. Jadi banyak orang di negeri Wakanda itu setelah dapat surat, sakit jantung duluan teman-teman ya. Belum dia baca udah sakit jantung. Itu salah teman-teman ya. Anda harus baca, dan baca ya. Belajarlah literasi membaca. Yang B, jika Anda belum memahami dengan jelas isi SP2DK tersebut, segera chatting kepada kontak yang tertulis di dalam surat. Mempertanyakan detail, rinci, dan kejelasan dari isi surat tersebut, teman-teman ya. Yang C, jika terdapat ciri-ciri oknum, Anda memberitahukan bahwa Anda akan memilih opsi untuk membalas surat ini secara tertulis saja. Hindari basa-basi, chatting-chatting, chat-chat yang nggak jelas, teman-teman ya. Hindari itu semua. Yang D, buatlah surat tertulis tanggapan SP2DK dengan mempertanyakan terlebih dahulu apa detail, rinci, bukti, fakta, dan kejelasan yang Anda ingin ketahui dari surat tersebut. Jadi lu jangan marah-marah dulu ya guys ya, jangan marah-marah, sakit jantung dan sebagainya. Mempertanyakan adalah hal yang pertama harus Anda lakukan. Oke, gua nih salahnya apa sih? Gitu, oke. Berikan waktu 7 kali 24 jam untuk menanggapi surat balasan Anda tersebut. Kan ini buru-buru teman-teman ya. SP2DK itu buru-buru antara 60 hari sampai 90 hari harus sudah closing. Jadi dia kasih Anda waktu mungkin ada antara 7 hari atau 14 hari. Anda harus juga kasih waktu ya, 7 kali 24 jam untuk menanggapi surat balasan Anda tersebut. Jika melewati 7 kali 24 jam, surat Anda belum ditanggapi secara tertulis, maka Anda dapat melanjutkan, teman-teman ya, ke proses pengaduan pajak. Karena ini sudah jelas oknum. Di email ini, Anda boleh email ke ini ya, pengaduan@wakanda.go.id, teman-teman ya. Setelah Anda mendapatkan kejelasan tentang masalah rinci yang terjadi dalam surat SP2DK, nah apa nih selanjutnya? Bertanyalah ke diri sendiri, bagaimanakah kondisi sebenarnya? Nah, jika memang Anda yang bersalah, segera buat tanggapan tertulis guys, ya, menjelaskan kondisi sebenarnya.
disertai dengan hitung-hitungan pajak yang benar menurut Anda. Kan lu yang tahu diri lu sendiri kan? Lu yang tahu bisnis lu. Maka lu bikin surat tertulis, kondisi sebenarnya bagaimana, ceritakan dan jelaskan hitung-hitungan yang benar menurut lu. Yang K, jika petugas pajak sudah menyetujui perhitungan Anda, segera lakukan pembayaran pajak beserta pembetulan SPT apabila diperlukan. Oke? Jangan lupa guys, ucapkan terima kasih atas kerjasama yang baik dari petugas pajak, atas profesionalismenya, atas integritasnya, ucapkan terima kasih karena mereka bekerja sangat keras. Oke? M, dalam pertemuan tatap muka, Anda wajib melakukan peliputan elektronik teman-teman ya. Mau live IG, live YT, mau yang lain-lain terserah, mau TikTok juga boleh ya, atas pertemuan tersebut. Sampaikan alasan bahwa Anda ini pelupa, atau Anda takut koruptor, atau alasan-alasan lucu lainnya ya. Atau alasan lucu lainnya juga boleh. Seperti, saya pengen merekam diri sendiri nih untuk buat album kenang-kenangan. Boleh teman-teman ya, silakan gunakan berbagai alasan untuk membenarkan peliputan elektronik Anda. Oke? Ingat teman-teman, semua chatting di aplikasi, mau aplikasi WA, AW, atau apapun itu, segera di-screenshot sebelum dihapus oleh si oknum, teman-teman ya. Nah, pasal 3 mengenai pemeriksaan pajak. Jika mendapat SP2 dari Menteri Konoha, Anda wajib melakukan langkah-langkah ini, guys. Yang pertama, membaca, dan membaca ya. Jangan membuat kesimpulan apapun sebelum Anda sudah membaca dengan detail, rinci, dan memahami dengan jelas. Oke? Ini pemeriksaan pajak, teman-teman ya, mesti dibaca. B, jika Anda belum memahami dengan jelas isi SP2 tersebut, SP2 ya, segera chatting kepada kontak itu, mempertanyakan detail, rinci, dan kejelasan. Oke? Yang C, jika terdapat ciri-ciri oknum, Anda beritahukan bahwa Anda memilih opsi untuk membalas secara tertulis saja. Oke? Tetapi guys, dalam hal SP2, Anda akan mendapatkan surat panggilan untuk bertemu tatap muka. Lu nggak bisa menghindar ini teman-teman ya. Mungkin lu bisa datang, atau diwakilkan, atau didampingin juga boleh. Tapi biasanya selalu ada pertemuan. Nah, ingat teman-teman, semua chatting di aplikasi segera di-screenshot ya sebelum dihapus oleh oknum. Nah, F, dalam pertemuan tatap muka, Anda wajib melakukan peliputan elektronik, teman-teman ya. Wajib melakukan peliputan elektronik. Peliputan ya, elektronik ya. Atas pertemuan tersebut. Ini hanya di negeri Wakanda, teman-teman ya. Sampaikan alasan bahwa, aduh, saya ini pelupa, jadi saya butuh peliputan elektronik. Aduh, saya takut koruptor nih, jadi saya perlu peliputan elektronik. Atau Anda boleh kasih alasan-alasan lucu lainnya, yang lucu-lucu aja, nggak apa-apa ya. Oh, gue pengen rekam nih, karena gue pengen kasih lihat ke pacar gue gitu ya. Nah, atau gue pengen kenang-kenangan gitu ya. Nah, bikin alasan yang lucu-lucu untuk membenarkan peliputan elektronik Anda. Oke? Yang G, Anda dapat mempublikasikan rekaman elektronik tersebut dalam channel video streaming Anda sendiri supaya masyarakat teredukasi tentang apa yang terjadi sebenarnya, guys, ya. Jangan tiba-tiba di ruang tersembunyi tiba-tiba selesai kasusnya. Oke. H, apabila bertemu oknum tingkat dewa, ya. Jadi kadang-kadang ada oknum ada level-levelnya, oknum level binatang, oknum level hantu, oknum level dewa juga ada ya. Nah, atau Brahma gitu ya. Jadi kalau ketemu oknum tingkat dewa, di mana SPHP bisa terbit tanpa pembahasan sama sekali, Anda harus mempersiapkan mental guys, untuk menghadapi pengadilan pajak. Ya, pahamilah hal ini sebagai sebuah konsekuensi wajar guys. Konsekuensi wajar, Anda ini masyarakat kelas rendah ya. Lu ini masyarakat kelas rendah yang tidak punya channel koneksi terhadap Bapak Rafael Alun. Jadi mohon maaf ya, kalau lu tidak punya koneksi terhadap Bapak Rafael Alun, mohon maaf. Anda harus siap-siap ke pengadilan pajak ya kalau ketemunya oknum tingkat dewa. Oke? Pasal 4, persuasif dan edukatif. Nah, teman-teman, berusahalah selalu menjadi wajib pajak yang persuasif. Jangan terburu-buru marah-marah, jangan terburu-buru mengklaim oknum pejabat pajak. Selalu usahakan komunikasi baik-baik dahulu guys ya. Jangan buru-buru marah ya. Oke. Yang B, berusahalah mengedukasi petugas pajak tentang dasar hukum atau cara berperilaku terhadap warga negara. Ya, petugas pajak itu senang kok diedukasi ya. Mereka itu sangat-sangat senang diedukasi ya. Pahami teman-teman, tidak semua petugas pajak itu mengerti hukum yang berlaku. Ya, mereka senang diedukasi, bahagia sekali ya. C, berusahalah mengedukasi petugas pajak tentang kode etik aparatur sipil negara, teman-teman ya, ASN, dalam memberikan pelayanan publik kepada warga negara. Maklumi teman-temannya, maklumi bahwa banyak ASN yang belum membaca kode etik tugas jabatan mereka.
Ya, teman-teman yang maklumi saja dan mereka senang untuk diedukasi ya. Petugas pajak itu sangat-sangat senang diedukasi mengenai aturan yang berlaku. Oke. Pasal 5. Oh, sudah selesai ya. Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Oke, teman-teman, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Wakanda. Ditetapkan di Konoha. Konoha ini kayaknya ibu kotanya Wakanda ya. Pada tanggal 1 November 2023 guys ya. Menteri Konoha Republik Wakanda. Tanda tangan Rafael Tamansari Rakabuming. Oke. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Wakanda TTD Bapak Yasana Halaulun. Berita Negara Republik Wakanda tahun 2023 nomor 88. Oke, salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Umum UB Kepala Bagian TU Kementerian TTD. Duta Pajak Abal-abal, NIP 1928 bla 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 bla. Oke teman-teman, itulah PMK 88 yang baru terbit teman-teman, yang baru terbit tanggal 1 November 2023, sangat fresh, baru pertama kali dan channel ini adalah pertama dan satu-satunya yang mempublikasikan PMK 88 tahun 2023 ini. Semoga bermanfaat.